Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3 semuanya. Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, terutama pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada di tema 3, subtema 1 pada buku tema kalian. Nah, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tentu saja makhluk hidup di sini bermacam-macam ya anak-anak. Apa saja jenis-jenisnya? Ini dia jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama adalah seperti kita, manusia. Yang kedua ada hewan, betul sekali. Yang ketiga ada tumbuh-tumbuhan. Nah, manusia ini merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Nah, anak-anakku sekalian, selain jenis-jenis makhluk hidup tadi, kita juga akan mempelajari beberapa hal. Tahukah kamu kenapa sih batu, air, tanah itu tidak termasuk dalam makhluk hidup? Iya, karena semua itu merupakan benda mati. Sebab batu, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Wah, lalu apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang membedakannya dari batu, tanah, dan air tadi? Ciri-ciri makhluk hidup, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Ada bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya kita berjalan ataupun kita sedang berlari. Berikutnya, contoh cara bergerak yaitu 1. Manusia bergerak dengan cara berjalan, tentu saja menggunakan kakinya. Kedua, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kakinya. Kemudian ada juga ikan berenang di air, ya, menggunakan sirip. Ini juga termasuk bergerak. Keempat, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap-sayapnya. Nah, anak-anak, selain bergerak, yang kedua yaitu bernafas. Bernafas adalah manusia dan hewan bernafas menghirup udara. Alat pernafasan makhluk hidup ada beberapa ya, karena berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedang ikan dengan insangnya, tumbuhan dengan stomata ada di mulut daun, dan burung bernafas dengan paru-paru saat terbang dan bernafas dengan pundi-pundi udara. Kemudian, yang ketiga, ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan pada manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaannya dalam berolahraga. Selanjutnya, ciri yang keempat, ya, contoh pertumbuhan pada makhluk hidup. Misalnya ini ya. Sebelum ciri yang keempat, contoh pertumbuhannya ada pada tahap pertumbuhan ayam. Dimulai dari telur, menetas, kemudian ayam kecil dan ayam besar. Kemudian ada kucing, dimulai dari anak kucing, kemudian kucing kecil dan kucing besar. Terus pertumbuhan kecambah dari biji, kecambah, tanaman muda, hingga tanaman dewasa. Macam-macam ya. Yang keempat, tentang berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak di sini adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup antara lain melahirkan, contohnya manusia, sapi, kucing, kelinci, kerbau. Ada yang bertelur, contohnya ayam, bebek, ikan, cicak, dan katak. Ya. Selain itu, ada juga ciri yang kelima yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat untuk memperoleh energi agar bisa beraktivitas. Contoh makanan makhluk hidup berbeda-beda ya, contohnya tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis atau memasak makanannya. Kemudian untuk hewan, di sini ada sapi dan kambing. Ibu Ima mengambil contoh sapi dan kambing makannya rumput atau dedaunan ya untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kemudian ada lagi kupu-kupu. Ya, makanannya adalah menghisap sari bunga atau nektar untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya.
Nah, yang keenam, tentu saja yang terakhir, yaitu peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas, yaitu kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh rangsangannya yaitu cahaya matahari nih. Kalau kita menatap cahaya matahari, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Kita biasanya menyipitkan mata saat melihat matahari yang terlalu terang. Itu adalah contoh bentuk peka terhadap rangsang bagi manusia. Kemudian ada lagi kalau tumbuhan pada buah pada pohon pacar Cina, ya. Kemudian daun putri malu juga akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Kemudian landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, seperti itu ya anak-anak, contoh dari peka terhadap rangsang. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya tentang ciri-ciri makhluk hidup dan jangan lupa kerjakan tugas berikut ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.